Musliman ikhwana sekalian salat dan musliman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi huwa uswatuna wa qudwatuna ila yaumil akhir. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengaksanakan dan isya salat jihad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemalikan kepada kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan keluarga kita. Dan tentunya berharap kepada setiap lantunan doa kita, semoga setiap amal yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Kalinya salah satu salat kepada Rasul dan sebelum kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan para sahabatnya yang dengan gigi memperjuangkan agama Islam sehingga kita bisa bermajelis duduk dengan baik dan bisa mengikuti kajian-kajian dan tentunya mengikuti apa yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan, perbuatan beliau dan perkataan beliau. Kepada ibadah Allah Subhanahu Wa Taala setelah tayamum yang kita bahas di pekan kemarin ada 3 bab yang kemungkinan kita lewatkan dulu dan insyaallah nanti bisa kita bahas berikutnya karena ini bab tentang al-haid dengan istihadah. Jadi bab tentang khusus untuk membahas perempuan. Jadi ada bab tentang haid yang pernah kita singgung sedikit. Ya, begitu juga dengan al-istihadah, yaitu bab yang berkaitan tentang darah yang pada wanita yang mana bisa dibedakan mana darah segar dan mana termasuk daripada darah penyakit. Lalu yang berikutnya ada bab an-nifas, yaitu tentang bab yang berkaitan juga membahas tentang perempuan. Jadi 3 bab ini insyaallah kita lewatkan terlebih dahulu karena jamaahnya selihat bapak-bapak yang lebih dominan. Kita tunggu insyaallah nanti di sela-sela ba'da isya itu ibu-ibunya sudah mulai datang dan insyaallah nanti kita selipkan dari bab haid istihadah dengan nifas tersebut. Dan kita melanjutkan dari bab selanjutnya tentang pembahasan as-shalah. Jadi sangat penting bab ini dan mudah-mudahan nanti bisa kita mengulangnya atau pertemuan kedua nanti ya, pertemuan baru selesai karena memang pembahasan tentang salat cukup penting karena memang kedudukan salat di dalam ibadah kita itu sangat-sangat utama karena memang sebagai indikasi seorang muslim dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengaku sebagai seorang yang beriman lalu mengaku sebagai seorang yang beragama Islam, maka salah satu indikatornya adalah dia melaksanakan sholat. Ya, tatkala tidak sholat maka KTP-nya saja yang Islam. Jadi hanya ber-KTP Islam atau mempunyai nama Islam, ya, akan tetapi tatkala sholat tidak dilaksanakan atau dilakukan, maka seyogianya atau sepantasnya bukan seorang muslim. Karena orang muslim itu adalah orang salama yusallimu, yang selamat. Jadi kata-kata Islam atau membaiknya terhadap orang yang muslim, ya, orang yang selamat dari sisa api neraka dan begitu juga dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Maka salat ini adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tentunya yang dimulai dengan membaca takbir, diakhiri dengan mengucapkan salam. Jadi 2 poin di dalam salat, dia adalah ibadah yang berkaitan dengan perkataan dengan perbuatan. Jadi tatkala perkataan atau ucapannya tidak ada, maka tidak sah juga salat. Begitu juga dengan perbuatan yang tidak ada, maka dia tidak melaksanakan salat. Contohnya tatkala seseorang hanya berkata saja tatkala dia bersolat, ya, akan tetapi gerakan-gerakannya tidak sesuai dengan tuntunannya
yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka salat itu juga tidak sah atau tidak salat. Begitu juga hanya gerakan saja yang dia lakukan, akan tetapi tidak ada bacaan, maka dia juga tidak melaksanakan salat. Jadi dua poin ini yang terkandung di dalam salat, ada perkataan atau bacaan, begitu juga dengan gerakan. Karena Rasul mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian ya sebagaimana kalian melihat aku atau baca caraku sebagaimana melaksanakan salat. Sehingga tidak ada dulu pemahaman orang yang menitip salat. Orang yang ke mushola, ke masjid berjalan, tetangganya datang, Pak, nitip sholat. Jadi dia di rumah saja, tapi tidak melakukan perkataan, ucapan, bacaan, dan begitu juga dengan gerakan. Hanya nitip saja. Ya, karena dasarnya dia mungkin daripada niatnya baik, ya. Innamal likulli imrin ma nawa, ya. Jadi dia dasarnya di sana, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap perbuatan itu diawali dengan niat. Agar niatnya baik sudah tercatat sebagai amalan baik, menjadi pahala. Tapi tidak begitu dengan sholat. Kalau sholat cuma niatnya saja, tanpa melaksanakannya, baik daripada bacaan, begitu juga dengan gerakannya sesuai dengan tuntunan Rasul, maka tidak sah. Jadi Bapak dan Ibu Allah Subhanahu Wa Taala ada dua poin yang harus dilakukan di dalam sholat, yaitu perkataan, ya, lalu perbuatan. Yang mana diperjelaskan tadi, kalau perkataannya saja, lalu gerakannya saja, akan tetapi tidak didahului dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan ucapan salam, maka tidak sah juga sholatnya. Karena takbir itu termasuk daripada rukun sahnya salat. Jadi ini yang perlu kita perhatikan di dalam salat itu, ya, yang sangat urgent dan sangat penting. Makanya tatkala seseorang, pernah kita membahas, kemudian bapak-bapak masih ingat, ibu-ibunya, ya, tentang seseorang tatkala dia masbuk atau mungkin terlambat di dalam sholat, ya, langsung begitu saja, ya, tanpa dia berdiri dengan tegak, bertakbir ihram atau bertakbir dia tidak sempurna, maka sholatnya tidak sah. Ya. Jadi hitungan daripada sholat itu dihitung menjadi satu rakaat, ya, tatkala dia dapat sujud sempurna bersama ruku bersama imam. Jadi kalau dia ruku sempurna bersama imam dapat, maka dihitung satu rakaat. Tapi kalau dia tidak dapat ruku, maka tidak terhitung satu rakaatnya, maka dia tertinggal dari satu rakaat, dan begitu juga seterusnya. Ya. Bapak dari Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira tahu tak sejarahnya kenapa ruku itu dihitung menjadi bilangan satu rakaat? Pernah tahu sejarahnya kenapa? Ya. Jadi para ulama dan Rasulullah SAW dalam hadis, dan begitu para ulama menjelaskan kenapa ruku itu, ya, sebagai patokan dihitungnya satu rakaat. Orang yang terlambat ruku atau tidak dapat ruku, maka dia tertinggal satu rakaat atau masbuk. Dalam konteks kita sering mendengarkan. Tahu sejarahnya? Ya? Kira-kira tahu? Nah, ini yang perlu kita insya Allah sedikit mulai membahas supaya kita tahu daripada batasan mana dari ruku itu kenapa dihitung menjadi satu rakaat atau bilangan. Dalam makmum ikut ruku dalam pembenahan imam dihitung satu rakaat. Ya, sejarahnya itu, ya, tatkala itu Ali radhiyallahu anhu, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, yaitu siapa Ali? Menantu dari baginda Rasulullah SAW. Dia juga siapa? Keponakan atau sepupu? Ya, sepupu dari Rasulullah SAW. Kerabat yang terdekat dari baginda Rasulullah. Beliau keluar untuk melaksanakan salat subuh. Tatkala beliau keluar dari rumahnya, ya, beliau mendapat seorang kakek juga ikut keluar dari rumah. Dan tatkala itu posisi kakek itu berada di depan Ali radhiyallahu anhu. Maka karena ta'zimnya, adabnya terhadap orang yang lebih tua, ya,
hormatnya terhadap orang yang lebih tua, maka Ali tidak mau mendahului kakek ini. Sedangkan kakek ini jalannya pelan. Ya. Maka barang tentu akan terlambat Ali tatkala mendatangi jamaah tatkala itu diimam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan tertati-tati sambil mengikuti ya di belakang kakek ini sampailah kepada masjid ya. Tatkala itu jamaah sudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan salat dan kondisi salat masuk ke dalam masjid Ali itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam imam dalam kondisi rukuk dan rukuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu panjang ya. Panjang rukuk menunggu Ali sampai ya masuk ke dalam masjid ya dan ikut rukuk dan mendapatkan satu rakaat. Selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW ya salam dari salat dan para sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa kok tadi ya di rakaat kedua ya, itu Rasulullah SAW rukuknya lebih panjang dan panjang sekali. Kata Rasulullah SAW, aku menunggu Ali masuk ke dalam masjid ya dan sampai dia bisa mengikuti rukuk dan itu hitungan dari satu rakaatnya. Jadi itu sejarah pertama kenapa rukuk itu dihitung menjadi satu tatkala imam mengikuti imam itu menjadi satu rakaat supaya mengikuti daripada rukuk dengan sempurna. Maka di sini dalilnya kita menjadi seorang imam, tatkala kita merasa ada makmum, misalnya kita ketahui ya, terlambat dan seterusnya, ya mungkin kita merasa makmum yang baru masuk dari masjid dan dari pintu masjid dan kita ya, dibolehkan untuk memperpanjang rukuk supaya ikut daripada menyempurnakan rukuk dan dapat satu rakaat. Maka salat di dalam Islam ini menempati kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah yang lainnya. Jadi salat ini merupakan ibadah yang paling utama. Dan bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, yang mana ibadah yang paling pertama dihisab nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah salat. Ya. Makanya kewajiban seorang kepala rumah tangga, bapak, ya, itu mempunyai tanggung jawab yang berat untuk bisa menasihati istri dan anak-anaknya untuk melaksanakan sholat. Maka dari sinilah muncul bagaimana Rasulullah SAW mengatakan dan hukum yang memberikan penjelasan bahwa anak yang sudah masuk kepada akil balik tidak ada alasan dia untuk tidak melaksanakan sholat. Maka Rasulullah SAW dalam hadis menyampaikan umur 10 tahun yang mulai daripada 7 tahunnya mulai diajarkan sholat, bahkan dari bayi baru lahir dibawa sholat dan diperlihatkan tentang tata cara sholat. 7 tahunnya sudah mulai diajarkan sholat, dipertegas. 10 tahun tidak melakukan sholat ya dipertegas di sana, harus digerasi. Masuk di akil baliknya 14 tahun boleh dipukul dan kalau tidak mau melaksanakan atau malas melaksanakan sholat. Tapi seperti itu ya, tentang pentingnya sholat. Makanya bapak dan ibu jangan sampai melalaikan yang namanya sholat. Ya. Mohon maaf saya sendiri pribadi ya. Jadi kalau ada anak saya sendiri ya, itu sangat kuat dan ketat saya mengatakan namanya sholat. Tapi alhamdulillah hukuman ya yang terkadang saya terapkan kepada anak-anak saya pribadi ya, itu karena memang membiasakan mereka dari bayi dari kecilnya untuk sholat ya. Tatkala dia sedang misalnya ada laporan main dan seterusnya ya, kelihatan main dalam sholat, maka saya hukum untuk tidak ke masjid ya, bukan mereka senang malah dihukum untuk tidak ke masjid, justru nangis-nangis ya, untuk minta diberikan izin ke masjid. Tapi tetap harus dihukum 2-3 hari tidak boleh ke masjid karena ada laporan main ya, tidak tertib sholatnya dan seterusnya. Nah, tatkala kita sudah mendidik anak, ya hukumannya bisa contohnya tidak boleh ke masjid dan dia nangis, bukan maksudnya hukumannya tatkala anak nangis minta jajan dan seterusnya itu santai begitu saja. Maka ini hal yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita. Ya.
Justru jangan sampai ya, kita menyuruh anak ya, sampai mohon maaf ya, mau putus surat lehernya nyuruh sholatnya gitu. Ya, tapi gak pernah diajak dari main HP-nya kan, dari mainnya kan, dari nonton TV-nya kan, dan dari yang lain-lainnya dan seterusnya. Biasakan anak itu tatkala Allahu Akbar selesai. Apapun yang dia lakukan itu sudah selesai. Gitu ya. Jadi tatkala sudah takbir, ada dikomandangkan yang pertama, kalimat pertama, kedua sampai dengan misalnya ada tengah-tengahnya, maka biasakan anak-anak kita dan aktivitas kita sudah selesai. Ya, supaya anak-anak itu terbiasa dengan kondisi itu. Ya, supaya nanti, mohon maaf, kalau masih umur 7, 10 tahun, 14 tahun, SMP masih aman kan? Tapi kalau sudah SMA, sudah kuliah, ya, mohon maaf dia lagi ototnya udah besar, ibu-ibu perempuan gede badannya sama dengan ibu, tidak terbiasa membiasakan sholat dan menentunya, itu sudah berani melawan. Ya. Ibu dan bapak sendiri yang kerepotan, puyeng sudah besarnya. Ya. Kita akan menasihati mereka, kadang sudah sulit. Ya. Karena sudah besar, sudah merasa dia bisa melawan dan seterusnya. Wa na'udzubillah, biasa adabnya itu juga terhadap orang tua itu kurang. Ingat, yang pertama yang ditanamkan kepada anak-anak itu adalah adab sebelum dia berilmu. Percuma dia berilmu tinggi, mohon maaf sampai doktor, profesor, tapi kalau adabnya tidak ada, mohon maaf adab itu panjang pembahasannya. Dia menghormati kedua orang tuanya, menghormati orang yang lebih tua walaupun tidak berilmu, ya, dia bisa memanfaatkan ilmunya dengan baik, bermuamalah dengan masyarakat. Percuma kalau dia, mohon maaf, ya, tingkat pendidikannya tinggi akan tetapi tidak bisa bermasyarakat, tidak bisa dia bergaul dengan tetangga kiri kanan dan seterusnya. Atau dia bergaul dengan sama kelompok yang merasa paling pintar, merasa paling kaya, merasa paling wah dan seterusnya sehingga bersendiri dan seterusnya. Mati. Karena kematian itu selalu pasti tidak ada ditolerir dan pasti akan datang. Siapa yang akan mengurus? Ya paling tetangga kiri kanan. Yang paling pertama DKM, masjid musola, ustadz yang di musolanya dan seterusnya, orang-orang yang senantiasa ngaji dan seterusnya. Karena yang paham memandikan, yang paham menyolatinya, mengafaninya adalah orang-orang yang ngaji. Jadi tidak alasan sebenarnya kita rugi, kita tidak bisa yang namanya bermuamalah. Kita bergaul sesama tetangga, masyarakat dan seterusnya. Maka yang paling pertama dihisab Allah Subhanahu wa taala salat. Bahkan pernah kita membahas tentang panjang lebar tentang al-baul. Saya nyampaikan di majelis ini, di mana seseorang itu diadab di dalam kuburnya ketika Rasulullah SAW mengadakan perjalanan, ya, ternyata Rasulullah SAW melewati 2 kuburan. Tatkala 2 kuburan itu Rasulullah SAW mendengarkan malaikat yang mengadab orang yang di dalam kubur itu. Lalu Rasulullah SAW mengambil kelompok kurma di satu kuburan, ditaruh di sana dan mendoakannya. Yang satunya dibiarkan. Rasulullah SAW dan ditanya kepada sahabat, ya Rasul, apa yang kau lakukan sehingga melaksanakan doa kelompok kurma ini dan mendoakannya? Ketahuilah sesungguhnya satu kuburan ini diadab oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, penyebabnya adalah karena tidak tuntas dalam dia kencing. Kencingnya belum selesai atau dia kencing gak cebok. Dia sholat dalam kondisi najis, sholatnya tidak diterima, maka tetap dia ada tidak. Walaupun orang yang soleh, taat, tapi tatkala dia caranya cebok kencingnya, makanya pentingnya kita belajar fikih, ya, bagaimana cara istinja, bersih dan insya Allah nanti ada bab istinja dan seterusnya, sholat yang benar dan seterusnya. Paling kita sudah praktik tayamum, wudunya bagaimana yang benar sesuai dengan Rasulullah, dan insya Allah kita ulang lagi seperti apa sifat wudu dan sholat Rasulullah. Ya, supaya kita benar-benar memang konteksnya bisa menikmati di dalam sholat. Jangan sampai kita gusar, jangan sampai kita dalam kondisi sholat, selesai sholat masih masih kita gusar, masih ngelamun, masih istilahnya Pak muda sekarang galau gitu ya. Jadi saya yakin di dalam titik kita melaksanakan sholat, suatu ketika sholat kita dalam kehidupan kita, selesai sholat rasanya tenang, ringan, nyaman, aman. Nah seperti itu sebenarnya sholat yang kita lakukan setiap hari setiap lima waktu.
Nah sehingga memang ya kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah yang lainnya yang namanya salat ini yang merupakan tiang agama ya karena as-salat imaduddin kata Rasul. Salat itu adalah tiang agama. Ibadah Islam tidak dapat diterima tanpa salat. Jadi agama ini tidak akan kokoh berdiri kuat tanpa umatnya itu melakukan salat. Kata Rasul mengatakan sendiri as-salat salat itu adalah tiang-tiangnya agama. Dan kalau bangunan itu tidak ada tiang, nonsen bangunan itu akan berdiri dengan kuat. Walaupun ada tiang, akan tetapi tatkala campurannya, terus besinya dan segala macam itu misalnya banci semua, campurannya tidak benar, dikorupsi dan seterusnya, maka cepat akan roboh dan hancur. Maka salat ini mewakili daripada kekuatan seorang muslim. Kekuatan agama ini terletak daripada ibadah salat. Semakin ketaatan salat itu khusyuknya dan seterusnya cara mengerjakannya dengan baik, maka agama ini akan terlihat. Rasulullah SAW bersabda, "Rasul amrul Islam wa'budu salat." Inti setiap perkara di dalam Islam kata Rasul, Rasul al-amr, ya, kepalanya atau intinya daripada setiap perkara di dalam Islam atau ras itu kepala. Al-amr Islam dalam perbuatan atau di dalam tata cara beribadah dalam Islam wa umuruduhu salat. Ya ini adalah perkara tentang salat. Wa dirwatu sananihil jihad. Sedangkan tiangnya adalah salat. Wa dirhatu sananihil al-jihad fi sabilillah. Jadi ada tiga perkara. Rasul amr Islam. Dikatakan Rasulullah SAW itu setiap perkara adalah Islam. Wa'abuduhu salat, dan tiangnya itu adalah salat. Sanabihil jihadu fi sabilillah. Lalu berikutnya adalah puncaknya di dalam amalan adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga perkara ini menjadi hal yang dikatakan oleh Rasulullah yang disampaikan ras kepalanya Islam ya atau perkara di dalam setiap perkara itu adalah Islam. Lalu tiangnya adalah salat dan puncak daripada amalan itu adalah jihad fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Konteks jihad ini ya puncaknya adalah mengorbankan jiwa dan harta. Akan tetapi jihad yang lain itu adalah dalam kita meninggalkan perkara yang diharamkan Allah, itu adalah jihad. Menjauhkan diri dari perkara yang subhat dan diharamkan Allah itu juga jihad, bukan hanya saja berperang mengorbankan jiwa. Tatkala kita wa'mur ahlaka ya kita memerintahkan kepada keluarga kita, istri dan anak kita untuk melaksanakan salat, itu adalah jihad seorang bapak terhadap istri dan anak-anaknya, senantiasa mengingatkan dan seterusnya ketat di dalam beribadah, itu adalah jihad. Maka ini adalah puncaknya. Tatkala kita menghindarkan keluarga kita ya, tatkala keluarga kita sudah menyeleweng atau keluar daripada apa itu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam majelis ini juga semoga Bapak dan Ibu ingat setelah menyampaikan hadis dan ayat dari Al-Qur'an tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa jangan sampai bapaknya sendiri yang masuk surga, anaknya dan istrinya masuk ke dalam neraka. Atau bapaknya sudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, enggak jadi ditarik oleh istri dan anaknya atau anaknya masuk ke dalam neraka bersama-sama. Penyebabnya apa? Ya, salah satunya intinya pertama kata Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki nanti mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa engkau ya fulan masuk ke dalam neraka sedangkan orang tua masuk ke dalam surga? Lalu apa kata si fulan ini? Dia mengatakan sesungguhnya orang tuaku dulu semasa hidup di dunia pertama tidak memberikan nama kepadaku nama Islami yang baik, ya, nama yang baik. Lalu yang kedua orang tuaku dulu semenjak aku masa hidup di dunia tidak pernah mengajarkan aku dan mengingatkan aku tentang salat. Lalu yang ketiga tidak pernah mengajarkan aku dan menyuruh aku untuk membaca Quran dan mempelajari Al-Quran dan beribadah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, panggil kedua orang tua yang sudah masuk ke dalam surga bersama kamu masuk ke dalam neraka. Jadi intinya tadi, kenapa nama, kenapa salat, kenapa ibadah-ibadah yang lain termasuk membaca Quran, mengajarkan Quran
Al-Quran dan Al-Quran sebagai inti. Karena itu menjadi fondasi, itu menjadi ketaatan seorang anak kepada orang tuanya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah Rasul mengatakan bahwa sesungguhnya ini setiap perkara itu Islam tiapnya adalah salat, dan begitu juga puncaknya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, salat ini merupakan ibadah pertama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana perintahnya disampaikan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah SAW tanpa perantara, yaitu melalui dialog Allah Subhanahu wa taala dengan Rasul langsung pada Isra dan Mi'raj. Ini yang sering kita peringati. Langsung dialog tanpa malaikat Jibril, tanpa malaikat yang lainnya. Sedangkan wahyu yang lainnya, perintah-perintah yang lainnya itu melalui malaikat Jibril. Jadi Jibril langsung menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Muhammad tentang halal, tentang yang lainnya, tentang haram-haramnya, tentang ini ibadah, puasa dan seterusnya, itu malaikat Jibril. Akan tetapi salat itu tanpa perantara Jibril, langsung tatkala Isra dan Mi'raj Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerima perintah salat. Isra Mi'raj itu ya adalah intinya tatkala Rasulullah SAW menerima perintah tentang salat. Dari Anas radhiyallahu anhu qala, ya beliau berkata karena Rasulullah SAW salat diwajibkan kepada baginda Rasulullah SAW pada malam Isra Mi'raj selama 50 kali, kemudian dikurangi hingga menjadi 5 kali. Yang pertama perintah itu turun dan Rasul menerima 50 kali dalam sehari, bukan 5 kali waktunya. Akan tetapi setiap turun dari langit dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ditanya oleh para nabi Allah yang telah mendahului Rasulullah SAW. Berapa rakaat diperintahkan? 50. Enggak mampu umat aja dulu tidak mampu, apalagi umatmu yang sekarang kecil dan seterusnya tidak mampu. Minta dispensasi kurang, naik lagi Allah Rasulullah SAW ada Allah Subhanahu. Ini perjuangan Rasulullah SAW tatkala Isra Mi'raj itu menerima perintah tentang salat dari Allah Subhanahu wa taala langsung, menjadi perjuangan yang berikutnya patut kita syukuri. Maka disinilah kenapa Rasulullah SAW ya kita diganjari tatkala berselawat kepada Rasulullah SAW 1 kali, maka ganjarannya 10 kali lipatnya. Maka tidak ada salahnya kita setiap mengawali daripada doa berselawat kepada Rasul. Tatkala kita tentunya di hari-hari istijabah, termasuk di hari Jumat, di sore harinya, di ba'da asarnya, ada hadis yang menerangkan tentang berbanyak selawat. Hari Jumat berbanyak selawat, berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala didahului dengan salawat kepada baginda Rasul. Karena perjuangan salah satunya ini. Kalau mengurangi rakaat salat, mengurangi jumlah salat yang kita lakukan harus 50 kali menjadi 5 kali, dan itu pun perjuangan dari baginda Rasulullah SAW. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis dari Abdullah bin Al-Qurtubi radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan awalu ma yuhasabu bihi al-'abdu, dan ini yang saya sampaikan dari di awal, ya, amalan yang paling pertama yang dihisab Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba bil 'abdu yaumil qiyamah, pada hari kiamat as-salat. Ya, amalan yang paling pertama dihisab oleh seorang hamba pada hari kiamat itu adalah bagaimana salatnya. Ya. Fa inna salahat salahu sairul 'amali. Apabila salatnya itu baik, bagus, benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka setiap atau seluruh amalnya yang baik itu akan baik. Karena ini sudah terbukti. Orang yang salatnya baik, bagus, benar, pasti amalan yang lainnya akan baik, benar. Ya. Baik itu infaknya, sedekahnya, amalnya dengan tetangganya dan seterusnya. Maka akan baik. Fa inna fasada sairul amali. Maka tatkala salatnya itu rusak, tidak benar tatkala salatnya dia melakukan salat, maka amalnya yang lain akan rusak. Ya, jadi ini juga sejalan dengan hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, tatkala dia mempunyai amalan baik, hati, tetapi amalannya ini tergantung daripada hatinya,
Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ya, yang namanya amalan hati ini tatkala dia baik, maka amalan yang lainnya juga akan atau jasadnya akan baik. Maka tapi tatkala dia tidak baik amalan hatinya, ya, atau hatinya berbicara tidak baik, maka semua perbuatan yang dia lakukan tidak baik. Maka amalan hati ini al-qalb ini sangat menentukan daripada amalan-amalan yang lainnya. Begitu juga dengan sholat. Maka Rasul sudah mengingatkan kita jauh-jauh hari, tatkala salatnya baik, amalan salatnya baik, maka amalan-amalan yang lainnya akan baik. Tapi tatkala dia rusak salatnya, tidak baik salatnya, tidak benar tata cara salatnya dan ditolak salatnya, maka amalan yang lainnya juga akan rusak. Begitu juga dengan hadis Rasulullah SAW mengatakan, as-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum. Ya, perhatikanlah salat. Sampai 2 kali Rasulullah perhatikanlah salat. Ya, perhatikanlah salat kalian, perhatikanlah salat kalian. Ya, karena sesungguhnya kalau malakat aymanukum, ya, juga perhatikanlah hamba sahaya kalian. Jadi 2 dibandingkan atau digandeng oleh Rasul. As-salat, as-salat wa malakat aymanukum. Perhatikan salat kalian, perhatikan salat kalian, dan perhatikan wa malakat aymanukum, orang-orang hamba sahaya di sekeliling kalian. Orang-orang miskin, orang-orang yatim, anak-anak yatim piatu, orang-orang yang memang membutuhkan, orang jumbo dan seterusnya. Karena memang ya di dalam seseorang dan kita dari beriman mengatakan seorang muslim, maka dia jauh atau tidak akan mungkin membiarkan tetangga kiri kanan atau orang-orang terdekatnya, terutama keluarga dirinya sendiri, itu akan melarat tidak makan, kesusahan dan seterusnya dalam konteks ekonominya. Maka pernah saya juga menyampaikan dalam majelis ini, salah satu daripada idrahnya seseorang itu salat berjamaah, ya, dan kalau dia datang ke musalla masjid ketahuan, ya, sampai seminggu dan masjid ini ada apa sakit setelah kita sakit ketahuan, kita jenguk. Dan kalau dia kondisi di masjid musalla atau menung dan seterusnya, bisa kita sapa, salami, ada masalah apa saudara dan seterusnya. Oh, ada masalah ekonomi. Bagaimana solusinya? Berdiskusi. Ada salah satu konteks kita bisa bertemu bersalaman, saling sapa, bisa berdiskusi, bisa menanyakan kabar bagaimana dan seterusnya. Itu hikmahnya berjamaah, bertemu di masjid. Maka tatkala kita berjauh atau menjauhkan diri dari musala dan masjid, maka tidak akan bisa. Kita akan menemukan informasi atau bagaimana kondisi daripada sebenarnya. Maka di sini mengatakan Rasulullah SAW mana yang berkaitan. Perhatikan salat kalian, perhatikan salat kalian, dan juga perhatikan mana orang-orang yang tidak mampu di sekeliling kalian. Begitu juga Rasul mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Umamah, Rasul mengatakan, la tanqudul mi'maral islami urwatan urwatan, wa kullama taqadat urwatan tashabat. Maka Rasul mengatakan, sesungguhnya rangkaian ajaran Islam, ya, la tanqudna urwal Islam urwatan, ya, akan terurai satu demi satu, urwatan urwatan. Fa kullama, kata Rasul, setiap kali, ya, intaqadat urwatun, ya, setiap kali satu ajaran lepas, ya, orang-orang berpegang pada ajaran berikutnya, ya, maka urwatun tashamat an-nas billati taliha. Fa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salat. Maka kata Rasulullah SAW, yang pertama kali lepas adalah aturan hukum, dan yang terakhir lepas adalah tentang salat. Maksudnya di sini dalam hadis ini adalah bagaimana pentingnya salat. Setiap daripada hukum, setiap daripada ajaran Islam ini akan terurai satu persatu dan seterusnya. Ya. Nah, yang pertama kali lepas adalah tentang aturan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan wahyu yang diturunkan di dalam Al-Qur'an. Lalu berikutnya adalah tentang bagaimana pentingnya tentang aturan yang lepas itu tentang salat. Ya. Maka salat ini menjadi hal yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan seorang muslim. Begitu juga dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut 45, begitu juga Al-A'la 14 sampai 15,
Toha 14, begitu juga dengan Al-Baqarah ayat ke-10. Dan insya Allah ayat-ayat ini nanti ibadah isya supaya kita lebih mantap kita talqin, ya, kita talqi supaya sama-sama kita apa namanya sambil kita mentalaki bacaannya sambil kita mentadaburi maknanya, ya. Di dalam surat Al-A'la, ya, ini insya Allah sudah hafal ayat 14 sampai 15. Allah mengatakan apa? Ya, ada yang hafal Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la, ayat ke-12 sampai 15. Ada yang hafal ayat? Hah? Apa bunyinya Al-A'la? Yang kalimat akhirnya fasalla. Apa ayat yang pertama? Fasalla. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله فجأة إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى ثم لا قد أفلح من تزكى. نعم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman kepada Allah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya, lalu dia melaksanakan salat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengikuti dengan kehidupan dunia dan begitu juga kehidupan akhirat. Begitu juga dengan dalam surat Al-Baqarah ayat 110. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Al-Baqarah 110. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Itu perintah Allah. Digandengkan salat lalu dengan zakat. Ya, salat dulu benarin, baru kita mengamalkan zakat, begitu juga dengan saum dan seterusnya. Jadi ini yang menjadi apa namanya? Begitu dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Ista'in, berdoa kepada Allah yang orang-orang beriman, ya. Jadi berdoa dengan tawakkul, dengan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan dalam melaksanakan atau dengan sabar dan mengerjakan salat. Jadi kita berdoa dengan sabar, memohon kepada Allah. Ya, dengan cara apa kita berdoa? Salat. Sesungguhnya salat itu doa. Maka setiap rukuk itu tidak apa-apa kita berdoa. Tatkala kita rukuk, sujud itu tidak apa-apa kita berbaca doa. Nah, tetapi jangan sampai keluar menggunakan ucapan doanya, karena bisa membatalkan sholat selain daripada bacaan-bacaan yang memang sudah menjadi bacaan umum maklum di dalam sholat, bacaan rukuknya sujudnya dan seterusnya. Tapi setiap rukuk dan seterusnya, saya teringat salah seorang ustadzah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, ya, beliau kalau tidak salah wafat beberapa tahun yang lalu tatkala mengantarkan anaknya sepulang dari apa namanya wisuda di UGM. Anaknya sudah berhasil semua. Ya, dokter, ada yang dokter spesialis jantung, ada spesialis penyakit dalam dan seterusnya. Kalau tidak salah anaknya 11 atau 12 dan semuanya hafid. Ya, jadi anaknya semua hafid.
Bahkan ada yang selesai dari tidak salah di Madinah atau masjid. Jadi terakhir anak abang yang terakhir salah ke-12 atau yang ke-11 yang diantarkan setelah itu kecelakaan ya, di eh, Cikampek dan beliau meninggal. Jadi berhasil apa namanya menghantarkan anaknya menjadi hafid dan hafid. Apa rahasianya? Salah satu rahasia beliau yang beliau ungkapkan di dalam seminar itu setiap rukuk di setiap tahajudnya beliau menyebut dan mendoakan anaknya. Rukuk salat pertama dia rukuknya di apa namanya 11 rakaat dengan tahajudnya ya dengan apa namanya di berikutnya ya, beliau rukuk dia apa di rakaat pertama yang menyebutkan nama anaknya yang pertama sebagian Al-Quran dan seterusnya sampai ke rakaat yang ke-11 dalam witirnya ya terakhir witirnya dia menyebutkan dan bayangkan muka anaknya di setiap rukuk terakhirnya di sebelum salam. Maka itu salah satu rahasia dikabulkan Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang hafid dan hafidh. Begitu juga dengan apa namanya kita lihat Bapak sering apa namanya menonton hafid Indonesia di RCTI di setiap Ramadan ada seorang juri yang muda yang lahir di Makkah yang namanya Kak Nabila. Nabila itu kalau Bapak Ibu sering melihat itu ternyata membeberkan rahasia kenapa Bapak dan Ibunya karena tinggal di sana ya, saudara-saudara ini hafid dan hafidh dan mungkin salah satu doa yang dipanjatkan yang dia bocorkan adalah senantiasa bapak dan ibu, terutama ibunya mendoakannya. Apa bunyi doanya? Nah ini yang perlu dicatat. Ya, yang sering saya sampaikan ya, kita melakukan doa. Sering saya di akhir pengajian saya sampaikan kepada bapak-bapak doa-doanya. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Quran. Allahumma ja'al auladana ya waladan salih. Khususan fil ulumil Quran wa tafsir wal hadith tafsir. Khususan fil ulumil Quran wal hadis dan tafsir. Jadi Allahumma ja'al wal auladana atau waladana ya waladan salih. Ya Allah jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan saleh. Khususan khusus ya. Ini doa orang tuanya Ustazah Nabila dan senantiasa diucapkan khususan khusus fil ulumil Quran. Ya, khusus supaya anak-anak kami itu paham, mengerti, bisa mudah menghafal Al-Quran dengan ilmunya. Ya, wal hadis begitu juga memahami tentang hadis, wat tafsir dengan tafsir hadis dan tafsir Al-Quran. Jadi lengkap. Ya, itu bisa didawamkan atau bisa kita apa namanya doakan kepada anak. Baik itu selesai surut pada sujud akhir kita atau melanjut doa bacaan tahajud atau doa-doa kita setiap kita melakukan. Allahumma ja'al auladana atau Allahumma ja'al anak-anak auladana, Allahumma ja'al waladana ya أولاد ولد صالح خصوصا في العلوم القرآن والحديث والتفسير. Jadi atau kita bisa singkat Allahumma ja'al auladana wa ahlana min ahli al-Quran. Ya Allah jadikan anak kami, keturunan kami, keluarga kami menjadi ahli al-Quran. Nah ini sebenarnya doa yang termasuk dengan berarti luar biasa bermanfaat. Maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan kembali bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut salat ini bersamaan dengan kurban ibadah apa kurban dengan zakat dengan saum dan yang lainnya ya dengan dengan ibadah lainnya maka Allah Subhanahu wa taala apa namanya menjadikan salat ini senantiasa menjadi yang pertama ya. Salatlah kalian tunaikan zakat. Salatlah kalian karena Tuhan bukan Allah dan berkorbanlah. Apa bunyi ayatnya? Di surat apa? Tentang korban Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar. Fassalli li rabbika wanhar. Fassalli li rabbika wanhar. Salatlah kalian dan berkorbanlah pada hari kurban. Jadi senantiasa kenapa sholat itu duluan? Ya, maka tadi juga sama di surat Al-Baqarah Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin aqimus salata wa atuz zakah harful 'athf. Makanya di dalam hukum tajwid tidak boleh mewakafkan kalimat as-salah potong lalu zakat. Karena itu satu kesatuan. Nah,
Insya Allah nanti pada bisa kita bahas. Ya, karena ada sebagian banyak orang mewakafkan sembarangan kalimat ini dalam Quran surat Al-Baqarah, ya, itu kalimat as-salah az-zakah. Ya, itu saudara-saudara, karena di sana ada hakul ataf, ya awalu itu hubung itu harus disambung. Wakafnya nanti di az-zakah atau kalimat setelahnya insyaallah. Baik, ada pertanyaan? Aman, aman dulu lah ya, karena masih umum, masih pertama-pertama. Ya baru nanti insyaallah di pertemuan kita akan wajib yang namanya praktik tentang salat. Rukunya seperti apa, ya sunnah-sunnahnya. Insyaallah sih rukuk kita sudah benar semua, tetapi tinggal disempurnakan saja. Ya, apakah harus rukuk melihatnya ke sana atau tempat sujudnya dan seterusnya dan seterusnya. Tanya lagi berdiri tegak, boleh nggak melihat ke langit-langit? Kadang-kadang ada orang melihat ke langit, sholat atau dan seterusnya seperti apa kondisi sholatnya dan seterusnya. Kalau tidak, orang yang pernah kita ambil sedikit dari hal-hal yang membatalkan salat atau tatkala salat itu menjadi tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap takbir dan ikhram kita, setiap rukuk kita, setiap sujud kita, ya setiap salat kita, dan tentunya berharap Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kemudahan dalam melaksanakan salat dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, dan terutama berdoa kepada Allah semoga kita sebagai kepala rumah tangga dipermudah Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan istri dan anak-anak kita untuk mendirikan salat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, kita cukupkan insyaallah nanti pada Isya kita lanjutkan sedikit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan kemahaman kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama bisa memilih ini kembali lagi ya, memberikan sebuah apa namanya penegasan tentang pentingnya urgensinya salat tatkala dia seorang atau mengaku menjadi seorang muslim, sebagaimana Rasulullah mengatakan tadi yang kita sampaikan, awal ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-salat. Amalan yang paling pertama dihisab, diperhitungkan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, yaitu tentang amalan salatnya. Baik, salat sulahat salhu sairul amalihi, fa in sulahat, apabila baik ya benar tata cara salatnya, salha sairul amalihi, maka akan baik pula seluruh amal-amalnya di dalam beramal di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in fasada, dan sebaliknya apabila cara salatnya tidak baik, tidak benar atau rusak atau tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, fasada sairul amali, maka semua amalan yang ditolak atau rusak pula atau tidak akan benar. Maka di sini jamaah Allah Subhanahu wa taala, ya kesimpulan kajian kita pada malam hari ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menempatkan salat sebagai baginda Rasulullah SAW dengan perjuangannya di Isra dan Mi'raj, ya, ketika itu meminta kemudahan, meminta mengurangi daripada bilangan daripada jumlah salat yang sudah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya salat ini langsung perintah Allah Subhanahu wa taala kepada, atau perintah yang ditugaskan langsung kepada baginda Rasulullah SAW tanpa perantara malaikat Jibril alaihissalam, dan langsung dialog Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah, sedangkan hukum-hukum yang lainnya itu dibawa oleh Jibril alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Maka salat ini tidak ada satupun ya merusak atau keringanan tatkala seseorang mampu melaksanakannya untuk tidak melaksanakan salat. Sehingga di dalam Al-Quran banyak dalil yang menyampaikan tentang bagaimana pentingnya salat, dan salat itu senantiasa disandarkan dengan apa namanya amalan-amalan yang lain, ya, seperti zakat dengan berkurban, begitu juga dengan amalan-amalan yang lainnya. Tentunya diawali dengan kalimat salat dulu, baru menunaikan zakat, salat dulu, baru berkurban dan seterusnya. Intinya apa? Atau artinya apa? Bahwa perbaiki salat. Salat itu yang pertama, lalu melaksanakan amalan yang lain. Begitu juga dengan Rasul mengatakan as-salat, as-salat. Sampai 2 kali. Perhatikan salat. Hati-hati dengan salat.
perhatikan salat hati-hati dengan salat. Wa ma malakat aymanukum, dan begitu juga perhatikan malakat ayman. Orang-orang yang tidak mampu di sekitar tetangga kita dan tidak mampu dan seterusnya. Maka ini menjadi hal yang tentunya harus ya kita perhatikan dalam Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam Al-Qur'an dalil al-ahkam al-fatimah al-ahkam al-duha al-baqarah ya. Begitu juga di 110-nya, 45-nya, begitu juga dengan surat Al-Qur'an. Al-An'am juga mengatakan bagaimana perintah atau dalil tentang salat. Qul, kata Allah Subhanahu wa taala, Al-An'am 162 163. Qul, apa kata Allah? Qul inna salati, ya. Qul inna salati, katakan sesungguhnya salatku, ya. Lalu berikutnya apa dengan kalimat ayatnya? Qul inna salati wa nusuki. Wa nusuki artinya apa? Apa? Ibadah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ini takbir kita ini adalah apa, ikrar kita. Katakan sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kita flashback kembali tatkala kita berada di dalam kandungan orang ibu kita, tatkala berumur 40 hari ya, yaitu kita ditiupkan alastu bi rabbikum, kalau kamu wahai calon bayi ini ya, bersaksi aku sebagai Tuhan dan Rabbmu seterusnya, kita menjawab qalu bala, ya Rabb, ya Allah, Engkau adalah Tuhan satu-satunya yang aku akan sembah nanti setelah aku akan dikirimkan. Maka disinilah Allah mengatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, supaya kita sama-sama bisa mentadabbur ayat Allah. Insyaallah di sesi yang kedua ini ibadah Isya, insyaallah kita setting kalian kita dari maghrib ya, setelah maghrib sampai dengan sebelum Isya, insyaallah kita tentang fikih, insyaallah tetap di jalur kita selesai Isya selipkan tilawah talakinya dengan berikutnya kita pergi bacaan keseharian kita atau bacaan-bacaan yang berumum kita lakukan menggunakan bacaan salat, baik itu menjadi imam atau salat munfarid sendiri di rumah atau salat sunnah dan seterusnya. Karena sebagaimana yang kemarin pernah juga kita sampaikan di dalam majelis kajian ini ya, salah satu kalau tidak salah kalau kita talaki surah apa namanya surah waktu itu yang disunahkan dalam membaca dua tempat ya, surah kita a'tayna al-Qur'an atau ya, tentang ayat atau surah yang mengatakan tentang tauhid. Dan kalau Rasulullah SAW dilagi oleh orang Quraisy, yaitu asbabun nuzulnya, yang dijanjikan kepada harta, perempuan, tahta, kedudukan dan seterusnya, Rasulullah SAW menolak. Apa ayatnya? Apa surahnya? Zikir ya. Lalu Rasulullah SAW menolaknya. Setelah itu langsung apa namanya ditawarkan kembali untuk cuma pusat apa namanya untuk beribadah setahun kepada berhala orang-orang Quraisy. Lalu mereka akan beribadah kepada Muhammad atau Tuhan Muhammad setahun, sama-sama setahun. Sementara Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma. Ini kita sudah talafikan di pertemuan sebelumnya, dan surah ini kata Rasulullah SAW dalam hadis yaitu disunnahkan membacanya di qabliyah salat sunnah, qabliyah subuh dengan ba'diyah maghrib ya, di rakaat pertamanya dan rakaat keduanya selalu ikhlas. Jadi dua-duanya tentang tauhid ya. Jadi dua-duanya tentang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Di rakaat kedua itu benar-benar sudah apa namanya surah yang tentang membahas tentang tauhid dan Allah. Tidak ada diragukan lagi dan orang tidak ada kata tolerir yang sedang membahas tentang tauhid. Al-Kafirun supaya mengingatkan kepada kita tidak ada istilahnya ya sama-sama beribadah atau saling tolerir tatkala saling mengganti Tuhan atau beribadah bersama sama lain.
Maka di dalam penjelasan tafsir surat Al-Kafirun, ya, itu baik itu asbab nuzulnya dan seterusnya, satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW disunahkan membaca di qabliyah subuh, yang di rakaat pertamanya, ya, di rakaat keduanya ikhlas, begitu juga dengan ba'diyah maghrib, di rakaat pertama Al-Kafirun dan rakaat keduanya Al-Ikhlas. Baik, kalau Allah Subhanahu Wa Taala kita membuka di apa namanya Quran di surat Al-Baqarah, ya, yang perlu saja dulu kita terapkan tentang dalil tentang salat juga di ayat yang ke-45, begitu juga dengan ayat yang 110 insyaallah. Yang 45 ini yang bagus, silakan dibuka. Yang tadi rakaat kedua kita bacakan di salat namanya rakaat kedua, dan nanti kita lihat ya mana tempat dalil boleh kita apa namanya mewafaqkan dan tidak boleh mewafaqkan di kalimat yang berdampingan antara salat dengan az-zakat. Ya sambil mengambil lah, sambil santai. 45. Kenapa? Ya, ada dua kalimat di ayat 45. Kalau yang kita bacakan tadi di apa namanya di rakaat kedua di salat Isya itu 103 ya. Ya, kalimatnya mirip. Kalau di 45 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau di ayat 103 ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, tetap ista'inu. Ista'inu meminta, ya. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang ke-45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, dan salat itu sesungguhnya berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ini pertama. Jadi ternyata Allah mengatakan sendiri, ya, menyampaikan kepada kita Rasulullah SAW dan menyampaikan kepada kita tentang kita ini, ista'in wasta'inu bis sabri was salat, dan memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Ya, wa innaha, sesungguhnya salat dan sabar itu lakabiratun, dua perkara, salat dan kita sabar itu perkara yang sulit kata Allah. Wa innaha lakabiratun illa, kecuali 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk di dalam mengerjakan salat. Jadi mengerjakan salat itu berat sebenarnya. Ya. Jadi benar-benar harus mempersiapkan diri. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimat wa inna. Itu tauhid, menjelaskan atau menegaskan sesungguhnya. Ya, innaha itu kembali kepada salat. Wa innaha lakabirah, lakabiratun illa, sulit, susah, ya, atau berat itu salat, illa 'alal khashi'in. Nah, begitu juga senada, ya, di ayat 103 yang tadi kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ya, maaf, 153 ya, bukan 103. 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang yang beriman, ista'inu, memintalah pertolongan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabr, dengan sabar, was-salah, dan salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.
Lalu di sini yang perlu kita perhatikan, insyaallah yang kita terapi di 153 nanti sampai dengan 157 di surat Al-Baqarah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Dan jangan sekali kamu mengatakan la an-nabiyah. Sama dengan kita baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Ya, la ta'khudhuhu, la ta'khudhuhu. Jangan membaca la ta'khudhuhu. Sama dengan ini. Wala taqulu, wala taqulu, wala taqulu. Dua harokat. Tatkala jadi satu harokat, dia pendek. La ta'khudhuhu, seharusnya baca la ta'khudhuhu. Allah itu tidak mengantuk dan tidak tertidur. Jadi Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Tapi tatkala pendek la ta'khudhuhu, kebalikannya. Saya pasti Allah mengantuk dan tidak melihat apa yang kita perbuat. Sama di sini. Tatkala dipendekkan wala taqulu dan tidak mengatakan wala taqulu liman yuqtalu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Dan kalau waqaf menjadi 6 harokat. Tapi tak kira disambung, ya, dia kembali menjadi dua harokat. Nah di sini jangan sekali-kali kamu mengatakan, wahai manusia, ya, liman yuqtalu fi, orang-orang yang mati fi sabilillah, di jalan Allah itu amwat, itu mati hakiki, tidak, kata Allah. Ya. Bal ahya, akan tetapi mereka itu sesungguhnya hidup, walakin la tashkurun. Mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang-orang yang berjihad di jalan Allah, konteksnya di sini adalah orang yang memang mengorbankan jiwanya. Begitu juga dengan orang yang berjihad ketika semasa hidup itu dikenal orang yang dermawan, baik dan seterusnya. Itu sesungguhnya dia tidak mati. Namanya hidup. Sama Imam Syafi'i, Imam Hanbali, ya, Imam Malik dan seterusnya, imam yang lain yang bukan mazhab, mereka sudah wafat. Bahkan berabad-abad yang lalu, akan tetapi senantiasa namanya hidup di sisi seorang muslim tatkala dia memakai mazhabnya. Begitu juga dengan Al-Bukhari, begitu juga dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, begitu juga dengan Rasulullah. Hidup, ya, dengan apa yang kita lakukan, kita membacanya dan seterusnya dan seterusnya. Maka namanya dikenal. Jasadnya sudah meninggal, akan tetapi namanya dan seterusnya kebaikan yang diingat orang dan seterusnya. Begitu juga orang yang berjihad tatkala dia memakmurkan masjid, musalla, tatkala menjadi orang yang baik, dermawan dan seterusnya, lillahi ta'ala, orang yang saleh taat kepada Allah. Dikenal tatkala dia meninggal, maka itu adalah kebaikan. Wa na'udzubillah, orang yang tidak baik, orang yang senantiasa zalim, orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala meninggal, selesai. Namanya sudah dilupakan. Walau bila ada yang dikenang, iya, yang dikenang adalah ketidakbaikannya, kezalimannya dan seterusnya. Jadi ini jangan subhanallah. Lalu diingatkan kepada Allah ayat ke-155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ. Nah ini hati-hati. Tidak dibiarkan begitu saja kita hidup di dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, bisyai'in minal khauf, akan tetapi kalian akan dicoba dengan al-khauf, dengan ketakutan. Takut menjadi miskin, takut menjadi orang yang jelek, takut menjadi ini, takut akan dipecat, takut dengan semuanya. Itu tatkala diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, salat, hidup, matiku, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketakutan itu. Tapi dia cobaan. Setelah kita sudah berikrar beriman kepada Allah. Wal ju', begitu juga akan dicoba dengan kelaparan, kekurangan ekonomi. Ya, mohon maaf, mungkin akan direses, pengurangan karyawan dipecat, ini dan seterusnya. Itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsin minal amwal. Begitu juga dengan kekurangan harta, ya, keseharian dan seterusnya. Wal anfusi wa thamarat. Ya. Begitu juga kekurangan harta wal anfus. Ya, begitu juga dengan kesendirian. Atau dia
termasuk orang-orang yang senantiasa menyendiri atau orang-orang yang senantiasa putus asa dan tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga akan dicoba dengan kekurangan kekurangan atau apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin. Maka beruntunglah orang-orang yang sabar, memiliki sifat daripada kesabaran. Alladzina idza asabatuhum musibah, dan begitu juga orang-orang idza asabatuhum musibah, ya, dia akan mendapati dirinya atau orang lain mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Cobaan itu qalu, orang yang beriman itu senantiasa mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Entah itu sakitnya, entah itu misalnya mohon maaf dipecat orang, karyawan dan semuanya, musibah-musibah yang lain bukan hanya meninggal saja diucapkan inna lillahi ini, ya. Akan dari setiap ada musibah yang menimpa dari saudara kita, atau kehilangan dan sebagainya, kita mengucapkan bersama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya diri ini, ya, milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri ini, semua harta, anak, istri, semua yang kita miliki, pekerjaan, semuanya itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang yang meninggal, keluarga terdekat, entah itu orang yang kita cintai, dan boleh kita menangis, tapi diharamkan untuk meratap. Meratap itu berlebihan dari menangis yang menyebut kebaikannya sampai mencabik-cabik kerudungnya, bajunya, segala macam dan seterusnya. Karena itu adalah kebiasaan orang jahiliyah dulu. Maka kenapa Rasulullah SAW itu melarang namanya meratap tatkala ada orang kita yang meninggal. Menangis boleh, sedih itu kita boleh, tapi dengan sebenarnya kita mendoa. Jangan sampai mencabik rambut segala macam. Karena orang jahiliyah dulu seperti itu. Ya, kerudungnya dicabik, rambutnya semua segala macam sampai kulit-kulit di tanah dan seterusnya. Maka itu dilarang. Karena itu bisa memberatkan si mayit tatkala dia menghadap Allah Subhanahu. Kalau orang beriman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idza asabat musibah. Orang beriman itu tatkala ditimpa musibah bukan hanya meninggal saja, kehilangan dan seterusnya, senantiasa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Ulaika 'alaihim, ya, kepadanya Allah Subhanahu wa taala salawat min rabbihim. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min rabbihim wa rahmah. Begitu juga dari sisi Tuhan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul muhtadun. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kepada kita bahwa ternyata ya setiap yang kita miliki ya itu akan kita merasakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kelaparan, ya, baik itu daripada ketakutan dan seterusnya, pengujian daripada kekurangan harta benda dan seterusnya dan seterusnya. Maka kembalinya kita mengucapkan dari setiap ujian itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka itu akan menjadi tamen kekuatan bagi kita. Kita sadar diri bahwa ternyata kita juga sendiri akan meninggal dan kembali kepada Allah Subhanahu. Karena ini kita kepemilikan Allah. Kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu. Baik, kita perhatikan ayat 123. Saya talqinkan ya kalimat pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Di at-tabi'i amanu mad badan. Beda ya. Perhatikan, kemarin kita menjelaskan setiap fathah pasangannya alif depannya, kasrah pasangannya ya, waw pasangannya waw, yaitu mad tabi'i. Nah, sekarang kalau ketemunya hamzah, fathah ya alif, kasrah ya hamzah, dhammahnya hamzah di depannya waw dengan waw, itu bukan tabi'i lagi, tapi dia mad badan. Kalau hamzah, ya. Nah, kalau yang bukan selain hamzah, ya fathah alif, kasrah ya, dhammah maka yang berarti amanu itu mad badan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Nah, ada sebagian orang membaca ya ayyuhalladzina amanu. Itu kan ada dua alif. Ya, dua alif diloncat dua-duanya. Jangan membacanya nanti ya ayyuhalladzina amanu usta'inu. Ya,
Atau membacanya ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Ya, kecuali kembali lagi kalau misalnya nafasnya nggak nyampe ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat. Terus nggak ada harokat itu, kenapa nggak dibaca asta'inu, nggak dibaca usta'in? Ya, di sana kan nggak ada harokat itu, tapi kok dibaca menjadi ista'inu. Kembali kepada rumus yang awal pernah kita sampaikan, sama dengan qul huwallahu ahad. Maaf, di surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kalimat ihdinas siratal mustaqim, yaitu tidak ada harokat, tapi kalau dibaca ihdina, karena nanti disambung ya ihdina tidak baca ihdina. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nuhdina tatkala disambung alifnya tidak terbaca, tapi tatkala dia waqaf menjadi ihdina, alifnya terbaca. Sama di sini ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, disambung nusta'in. Tapi tatkala waqaf ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat. Ihdina ista'in. Perhatikan kalimatnya. Ya, setelah huruf kedua dari alif ada sukun. Berikutnya huruf ketiganya berharokat fathah. Ya, lihat huruf ketiga berharokat, huruf ketiganya fathah kasroh. Kasroh dari setelah alif ya, sin ta ain, maka mengikuti huruf ketiganya. Ya, mengikuti huruf ketiga. Nah, kalau ketiganya kasroh maka alifnya menjadi kasroh. Kalau ketiganya dhamma menjadi dhamma. Kalau dia fathah menjadi fathah. Baik, kita baca saja seperti umum. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Dua-duanya alif lam asyam syamsiyah karena gampang lihatnya. Ya. Kalau hamzatul wasl ya, ada alif lam bertasydid maka syamsiyah. Kalau dia sukun maka koma ya. Ista'inu bis sabr. Innallaha ma'as sabirin. Hati-hati di ain, jangan membaca innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Pakai ain. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Sama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Farqu baina sin was sadr. Ista'inu as-sadri. Ingat, kalau sadr itu memang dia berdekatan dengan sin. Tapi posisinya sad tebal, sinnya tipis. As-salah. Ista'inu sin. Ya, jadi is-sadri was-salah. As-salah. Kita ulang sama-sama ya ayyuhalladzina. 1 2 3. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Allahu akbar. Jadi A pakainya bukan O. Sama takbiratul ihram. Allahu akbar. Coba perhatikan yang imam-imam Timur Tengah itu apa namanya di Masjidil Haram ataupun Nabawi. Perhatikan apa namanya takbirnya. Pakai fathah difathahkan, kasrah dikasrahkan, dhammah didhammah. Jadi tidak ada huruf O dengan huruf E. Baik itu di dalam kita mengucapkan lebih dalam tilawah ataupun di dalam mengucapkan kalimat-kalimat dalam
At-Thayyibah kita tentang salat ataupun muamalah ibadah yang lainnya. Inna Allaha ma'as sabirin. Sama-sama. Inna Allaha ma'as sabirin. Perhatikan, kan? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Sama-sama. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Nah, huruf wawu jangan membaca wala. Oh, itu baca dulu. Baru harakat fathah. Wala taqulu liman yuqtalu. Kemarin kita baru bahas kubra dan sughra. Jadi tidak boleh lagi berharakat baik berharakat fathah qalqalahnya dan sukun ada hamzahnya. Contoh yang salah teman-teman. Wala taqulu liman yuqtalu. Hamzah sukun itu harusnya dilepas dilepas ya, tapi sughra ya dilepas. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Sama-sama. Membaca tibai apa? Idgham ma'al gunnah. Tibai maka ditahan. Idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah atau bisa orang Arab yang mengatakan idgham ma'al gunnah sama aja. Ya, idgham yang disertai dengan demam. Baik, dilanjutkan. Di sini kita mewakafkan amwat ya, menjadi enam harakat. Tapi tatkala dia disambung ya, maka dia kembali menjadi dua harakat dan di sana ada itlaq. Ada tanwin maka itlaq. Amwatun bal ahya. Amwatun bal ahya. Karena di sana sudah ada tanda wakaf itu lebih utama tanda wakafnya lebih utama wakaf daripada wasal daripada penyambung. Maka kita wakafkan. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Selesai. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Jadi kita gunnah berapa harakat mananya? Dua harakat. Ya, dan hati-hati di hak sukun jangan jadi ha. Bal ahya. Salah. Bal benar? Bal ahya hak kecil. Bal ahya tahan. Wala karena dhammah waw. Ya, hamzahnya dhammah masuk waw. Bal ahya walakin la tash'urun. Sama-sama. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Wala hati-hati di gunnah nun. Setiap ada tasydid harus masuk langsung sama sama di sini. Wala jangan baca wala oh ini jadi panjang. Nah, itu kesalahan sering terjadi orang membaca. Jadi setiap ada tasydid langsung ke poin masuk. Huruf yang sebelum tasydid itu langsung masuk dan tertahan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i
sama-sama. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Nah, di sana ada berapa tempat ditahan? Tasydid, infak syafawi ditahan. Lalu apa lagi? Idgham bighunah. Ya, wal gunah non. Mim ketemu dengan ba infak asy-syafawi. Tanwin kasratain bertemu dengan mim idgham bighun. Nah, jadi 3 tempat. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Bersama-sama. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Oke, kita potong coba dari Pak Polisi dan Pak Bor yang sebelah sini dia. Silakan wala nabluwan. Sama-sama 1 2 3. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Baik, silakan dari sana sampai pabrik. Monggo. Wala 1 2 3. Wala nabluwannakum. Hati-hati, nanya nggak panjang, hanya ditahan saja. Wala nabluwannakum. Nah, 1 2 3. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Baik, mulainya dari mana? Kalau waktunya dijul, minal khawfi wal ju' wa naqsin. Jangan menyambung. Wa naqsin minal kana al khawf wal ju' naqsin minal amwal wal anfus wa thamarat. Itu satu kesatuan karena bisa membawa kata-kata. Ya. Jadi mulainya minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat. Nah, sudah ya. Di sana kembali lagi memulai dari minal khawf. 1 2 3 sama. Minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat. Kalau beda sin wa ta. Kalau sin di bawah, as-ta. Kalau ta di atas, az-ta ringan. Was thamarat. Az-thamarat bukan samarat. Az-thamarat. Minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat. Sama-sama. Minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat. Oke, kita potong 2. Sebelah sini duluan, yang sebelah sini dia. Silakan dari Pak Bor dulu posisi. Monggo. Minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat. Baik. Selanjutnya sebelah sini, sebelah kiri saya. Silakan minal khawf. Minal khawfi wal ju'i wa naqsin. Jadi khawf ya itu tidak panjang, ju' 2 harokat. Al khawf itu layin, bukan mad layin. Minal khawfi wal ju'. Nah, tadi ya, satu kali 1 2 3. Minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat. Jadi 2 harokat, tidak sampai lebih dari 2 harokat. Minal khawfi wal ju'i.
ya, minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Coba ulang. Minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Ya, kita ulang sama-sama dari wala dan keluar nakum. Ya, pokoknya jujur, lalu ulang dari minal khawf. 1, 2, 3. Wala nabluwannakum min syai'in minal khawfi wal ju' minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin. Wa basyyiris sabirin. Ada kata masyi. Wa basyyiris sabirin. Coba. الذين إذا أصابتهم مصيبة sama-sama. الذين إذا mulai ini beda-beda panjangnya. Za berapa rokat? Za berapa? Boleh 2, Kak sampai 6. Siapa yang ngajarin 6? 2, 4, 5. Jadi 4 wajib dan 4 jaiz itu tidak ada yang sampai. Nah, ada disukun dengan lain yang 4 lazim yang baru. Ya. Jadi yang panjang sepanjangnya 5. Jaiz itu 2, 4, 5. Wajib itu 4 dari bolehnya nggak boleh 2. Baik, kalau ini jaiz bon fasih. Dengar itu udah khatam, baik belajarnya tasih. Khatam. Khatamnya udah. Tinggal petiknya aja yang malah lagi ya. Masyaallah. Ya, ini harus diulang lagi dengan keseharian. Ya, sama kan panjang. Alladzina idza. Nah, ada sebagian banyak orang membaca tajalah alladzi, innal ladzi, wal ladzi itu memanjangkan lam. Contohnya, alladzi itu sudah akhir berharokat, padahal tidak panjang. Makanya setiap tasydid itu langsung masuk ke hurufnya. Alladzi, innal ladzi, jangan itu panjang. Jangan baca udah aja udah panjang itu harokat. Harusnya masuk langsung. Sama dengan alladzina idza. Jangan dibaca alladzi. Hanya udah panjang harokat. Salah. Ya, harus ada poin. Alladzina idza alladzina idza asabathum musibah. Sama-sama. Alladzina idza asabathum musibah qalu, ingat qafiyah rokat. Qalu inna lillahi wa inna. Perhatikan di sini ada lafaz ziyadah. Inna lillah, bukan inna lillah. Inna lillahi, ya. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama-sama. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
farqa bainal hamzah wal ain. Jangan sampai ain karena bikin pasanya. Inna lillahi wa inna ilaihi semua jadi ain. Ya, itu hamzah. Ainnya hanya di ujung saja. Raji'un. Jangan raji'un. Kalau raji'un ja'a yaji'un. Kalau raji'un kembali. Kalau ja'a datang. Kembalikan coba. Raji'un yang datang. Ja'a. Kalau raji'un kembali kepada Allah gitu beda. Ya. Jadi satu huruf berbeda. Jadi apa namanya konteksnya di dalam baca. Kita ulang dari alladzina idza asabat waqaf bi musibah lalu lanjut iqal. Satu, dua. Kalau napasnya panjang enggak apa-apa disambung semua. Gitu ya. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi atau qalu. Jadi ada beberapa tempat waqaf di sini yang dituliskan. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh. Ya, tapi kalau sempurna pokoknya di musibah, nggak apa-apa langsung lanjut di qalu. Ya, kita potong dua saja. Sama-sama. Satu, dua, tiga. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Silakan yang sebelah kiri dari Pak Taufik. Ini yang sebelah kanan dari alladzina idza. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini sikap bapak harus adil. Belum mau nambah istri harus adil dulu. Bagi guna di non. Kalau belum adil dalam menanyakan jangan coba-coba mau nambah. Sabar dulu, belajar Quran dulu. Qalu inna lillahi wa inna sama. In samakan Quran. Coba sama-sama diulang. Lainnya qalu bagus, baik, silakan sebelah kanan dipakai dari alladzina idza asabat. 1, 2, 3. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi Nyampe napasnya. Wah, pas diajak olahraga di Pak Polisi kayaknya harusnya programnya harus ada jogging gitu, kesimpulan berapa kali ya, harus ada olah nafas ya. Atau mau trekking kayak naik ke Jombol. Gak tahu yang di Jombol yang lagi istirahat, lagi jalan, ada ternyata di sana banyak curug juga ya. Kita kan sini ya. Di apa namanya? Iya, trekking jalan. Nah ini nanti lumayan. Kemarin Al-Ghani sudah pernah ke sana sama ketua DKM. Ketua DKM nggak kuat pada mas-masan badannya. Nah kalau jalan lagi lumayan licin ya mas dari kondisi. Ketua DKM benar bohong. Sekali nanti perlu ya jihad trekking Quran gitu ya, atau trekking terdahulu Quran gitu bisa, atau camp base camp Quran gitu ya. Tinggal kita semalam. Jelas dari mana ya tinggal ya, kita kondisikan full kan ya. Jadi dengan keluarga aja ya, itu perlu. Kemarin sempat
takbir akbar, dibicarakan karena pembicaranya anak muda, ya, selesai di Al Azhar 2 tahun, nggak selesai karena belum di Madinah, dia pindah ke Universitas Madinah, masih muda, baru umur, ya sudah punya anak dua, ya seumuran baru 25 tahun ya, 27 tahun lah. Jadi pengajian anak muda, kita nanti insya Allah mau aktifkan di Al-Wani. Jadi biarin anak-anak tatoan mau apa apa di pelataran masjid, ngaji untuk anak muda, coffee break, sediakan kopi, mereka tinggal sendiri, makanan ringan. Tapi yang digait adalah anak muda yang tatoan mau merokok, silakan nanti dua di halaman dan seterusnya. Jadi membuat mereka memang harusnya. Karena sekarang di Al-Jihad semua masjid dan musola lagi krisis anak muda. Jadi semua kondisi sekarang Pak saya sampaikan ibu-ibu itu anak-anak muda kita yang sebagai SMP dan SMA yang tadinya bisa aktif di masjid, Risma, remaja masjid itu kita lagi krisis semua, kakak masjid mengeluh. Ya. Agak sulit mengajak mereka seperti awal-awal dulu, ya, karena memang sudah senang dengan gadget, samping HP udah asik dengan di rumah, main dan segala macam gamenya dan sosial nongkrong, main game sendiri dengan teman-teman. Nah sekarang bagaimana cara mereka kembali ditarik ke masjid? Apa yang enggak di masalah? Ya kita masalah disediakan wifi, mereka mau main biasa atau belum biasa di masjid musola, tapi tetap harus mengingatkan kalau sudah akan ada musola, nah sudah selesai main gamenya atau mainnya siap-siap dulu. Di sana kita mulai bimbing cara wudhu yang benar, sholatnya dirapikan. Karena memang harus tinggal dunia mereka. Kalau dia didekatkan dengan sebaya mereka tidak ada atas itu. Ini benar-benar dikondisikan sekarang. Baik, kita lanjutkan. Ya, napasnya agak nyampe. Ya, kalau nggak napasnya nyampe, wah ini dikondisikan. Memang posisi duduk juga menentukan. Ya, kondisi perut juga menentukan. Kalau ke perut kegedean memang napas habis biasanya. Tarik nafas sedikit saja ya. Ya, kita ulang sama-sama. Saya taking. Alladzi dari alladzina idza 1 2 3. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba ibu-ibu, ada ibu-ibunya kan ya? Coba kita dengarkan ibu-ibu. Alladzi, ada yang Pak Quran nggak Bu? Nggak ada ya? Baik kita lanjutkan, kita selesaikan dulu. Ulaika alaihim. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Sama-sama. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Aku benaha wal ha. Min rabbihim wa rahmah. Yang pertama pakai ha besar, yang kedua pakai ha kecil. Ya, ada jangan tertukar. Jangan nah tipis. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Sama-sama. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sama-sama. Wa ulaika humul muhtadun. Baik, hak sempurna dilepas. Muhtadun. Ulang bulan 1 2 3. Wa ulaika humul muhtadun. Baik, lipat ulang. Terus sebelah sini dari ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. 1 2 3. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa
Perhatikan, ada dua ula. Berarti kembali. Ula, apa bacanya apa? Ada yang ingat ulai. Wajib atau jaiz? Mad wajib atau jaiz? Wajib muttasil. Ya, karena satu kalimat. Ulai. Beda dengan yang di atasnya. Coba di atasnya lihat. Ida asal. Ida asal. Ida satu kalimat. Asal satu kalimat. Maka dia jaiz muttasil. Ya, bedainnya gampang. Tinggal lihat saja kalau hamzahnya di atas alif, waw, maka jaiz. Tapi kalau hamzahnya berdiri sendiri tidak nampak, berarti wajib. Nah, jaiz itulah boleh dibaca dua. Kalau wajib boleh 4 saja, tidak boleh 2. Maka tatkala baca alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillah. Boleh. Qalu jaiz. Inna wa inna ilaihi jaiz. Kalau dibaca 2 harakat semuanya enggak apa-apa. Boleh. Insyaallah nanti kita sambung kajian kita di bulan depan. Ingat ada 3 bab yang kita lewatkan. Babul haid, babul nifas, wal istihadah. Haid, istihadah, ya haid itu darah pada perempuan, istihadah darah yang termasuk penyakit di dalam haid, baru nifas, bab tentang melahirkan. Insyaallah nanti kita bahas tatkala ibu-ibu sudah di bulan Isya selip-selipannya, supaya ini karena bab ibu-ibu dan begitu juga bapak-bapak perlu tahu. Ya. Kalau masalah kemarin kita sudah membahas sedikit tentang haid, ya. Seperti apa perbedaan haid dan seterusnya, ya, meninggalkan dan seterusnya itu seperti kita singgung insyaallah. Mudah-mudahan subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan, doa dan doa kepada kita kesehatan untuk bisa tetap berada dalam majelis kajian amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita tetap dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا ارحم الراحمين وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا ذا الجلال والاكرام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل لكل صلاتنا وركوعنا وسجودنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل لكل دعاءنا اللهم تقبل تلاوتنا من تلاوة القرآن يا أرحم الراحمين اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل لكل حاجاتنا من عمل صالح يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل لنا وأهلنا من أهل القرآن اللهم اجعل لنا وأهلنا وأولادنا من أهل القرآن اللهم اجعل أولادنا ولدا صالح يفقه في الدين خصوصا في علوم القرآن والحديث والتفسير يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله